Jadi cukup menuliskan judulnya apa atau topiknya apa ya, mau di ranah apa dia, mau di domain apa ya, mau tentang apa. Misalkan steganografi, kriptografi, data mining, database misalnya, file over ya, load balancing ya, network arsitektur ya, enterprise misalkan ya, suatu desain. Oke. Dia akan menyusunkan kalimatnya sendiri ya, abstraknya segala macam ya, dari versi-versi sebelumnya dia mengambil secara random, dia proses ya, mungkin butuh menit, butuh waktu mungkin sekian menit, katakanlah 3 sampai 5 menit ya, mungkin sekarang lebih cepat ya. Saya pernah mencoba ya, Muhammad Barja Sanjaya, penulis keduanya namanya adalah Albert Einstein ya, yang namanya ini saya ingin tahu, coba-coba ya, coba Barja, kata dosen saya, coba ya, begitu hasil generate ditampilkan, saya baca ya dalam bentuk PDF. Subhanallah ya. Ini sistem Pak. Iya. Dia sudah menggunakan beberapa konsep AI semua. Machine learning, natural language. Dia bisa memunculkan tabel ya, bisa memunculkan grafik. Oke. Kalau yang sebelum-sebelumnya dia asal aja tabelnya ya, tabelnya asal, grafiknya asal gitu ya. Terus penjelasannya pun asal, meskipun ada masih keterkaitan-keterkaitan ya dengan topik yang kita tuju. Oh, itu sangat ngeri ya, tamparan keras buat akademik. Kok bisa? Ya, karena dia bisa mengecoh ya. Salah satu redaktur atau penerbit, saya nggak akan sebutkan ya, saya pun lupa ya. Dia bisa mengecoh, masuk ya, diterima, lolos ya. Bisa-bisanya dia apa namanya, judulnya dan karakter ininya pas ya. Diksi yang digunakan ya, pilihan katanya tuh sesuai ya, dan sangat ilmiah ya. Wow, saya bilang, ini kalau sampai orang baca ini kan datanya data palsu ya. Istilah sekarang adalah hoax ya. Ini kok bisa seperti ini dia? Nah itu, ya, inputnya seperti itu. Oke, jadi sudah mengarah ke disiplin-disiplin ilmu yang lain ya. Sudah kemana-mana. Oke, kalau sistem pakar, artificial intelligence, semua basisnya ya MATLIS, logmat, probability ya, ilmu data, itu semua basic-basicnya di situ ya. Sampai muncul, bahkan dulu ya pernah ramai, ada namanya Inul Daratista ya, Agnes Monica ya, judulnya apa dia, bagaimana pengaruh dangdut ya sampai apa gitu ya. Terus yang Agnes Monica kalau nggak salah, penentuan jalur terpendek di Gang Buntu ya, pokoknya aneh-aneh judulnya, tapi dia masuk ya, lolos masuknya, begitu dibaca redaktur oke ya. Universitasnya apa? Universitas Dangdut Internasional. Kan nggak ada bohongan ya, yang penting asal ngisi. Nah, tapi itu masuk ya, hasil outputnya berupa teks, ya, teks ilmiah itu masuk. Itu zaman saya kuliah. Ya. Sekarang mungkin sudah sangat canggih lagi, dia akan ketika misalkan diminta, saya ingin tentang kriptografi ya, ilmu penyediaan data untuk keamanan sistem, maka akan mengambil data-data yang berkaitan dengan hal tersebut, lalu diolah sama dia, dan mana yang belum masuk ya dari setiap artikel akan dimasukkan ke artikel saya. Ya. Jadi agar menghindari yang pertama namanya proses plagiarisme, tidak akan sama katanya. Nah, itu lebih bahaya lagi. Ini berdasarkan sistem. Ya. Oke. Atau mungkin dulu nggak tahu apakah teman-teman hadir atau enggak ya saat Pak Dedi Rahman Wijaya mungkin kenal ya, memberikan kuliah umum ya, dia bisa Pak, bukan bukan Pak Dedinya ya, menemukan artikel ya, artikel ilmiah, ada sistem yang dapat memanipulasi wajah seseorang ya. Ini nggak ada wajah ini katanya dia, kok bisa, karena dia sudah mengambil data dari sekian ini dalam kriteria tahun tertentu ya, di negara manapun nggak ada wajah ini, tapi ini di generate katanya dia. Bayangin seperti itu. Apa sih Pak Barja, kita bahas apa nih? Loh, kalau itu sampai misalkan terjadi ya, terutama di bidang militer atau mungkin keamanan negara gitu ya, maka orang tersebut begitu dideteksi segala macam nggak ada ya, oke, nggak ada orang tersebut. Dia tapi bisa masuk ya, oke, bisa masuk ke suatu negara ya. Kalau di film dia ada yang bisa menduplikasi wajah ya, maksudnya semacam topeng ya.
Terus buat suaranya bagaimana? Buat suaranya itu ada juga tambahannya, yaitu seperti itu ya kurang lebih. Kalau di filmnya Tom Cruise ya, di Mission Impossible ada suatu device, dia bisa menghasilkan output mirip seperti suara air jatuhnya. Misalkan satu tetes jatuh ke air ya. Kita ngambil di sungai misalkan, lalu kita ambil satu tetes demi satu tetes kita jatuhkan ya. Klik, klik kayak gitu ya. Jadi mirip seperti itu ya. Oke. Bisa membuat output seperti itu ya. Terlihat seperti konyol ya. Ngapain capek-capek ngadain riset penelitian hanya untuk seperti itu? Tapi kalau misalkan imajinasinya tinggi ya, dan dia memiliki apa namanya, eh, bisa dibuktikan ya dari segi ilmiah, baik entah coba mana hasil kalkulasinya, komputasinya, big O-nya ya. Big O ini maksudnya apa namanya, derajat atau biaya komputasi ya. Baik dari segi waktu proses, akurasi, jumlah memori, terus tingkat galatnya apakah besar atau kecil atau bagaimana, bisa seperti itu dia, bisa dia buktikan. Oke. Nah, banyak ya jenis-jenis input output ya, yang lain pun bisa apa namanya, digunakan ya. Oke. Sebentar cas dulu ya. Oke, ini yang kita sebut dengan input output. Nah, sekarang kita akan lanjut ya, materi berikutnya adalah berkaitan dengan apa nih? Prosesor dan penyimpanan ya, seperti ini. Prosesor berarti dia memproses ya. Oke. Alat proses komputer, di sini alatnya, device-nya, ini ada semacam mainboard ya, papan utamanya. Oke. Papan utama ini ibaratnya ya sebagai apa namanya, semua komponen itu menyatu ya, dan juga nanti dapat memiliki arus penguat ya. Oke, sudah ada di mainboard di sini ya. Nah, di sini. Lalu ada prosesor ya. Ini prosesor dalam waktu hanya 1 menit saja ini sudah panas ya. Oke, maksudnya panas kenapa? Dia memproses ya, memproses, menerjemahkan, menafsirkan ya. Lalu dia mengencode kembali ya, dan seterusnya. Dalam 1 detik misalkan ada 1 juta bit ya, bahkan lebih. Nah, karena itu dia butuh semacam pendingin. Kalau kita punya laptop, jangan sesekali diletakkan di semacam bantal, selimut, atau kasur. Kenapa? Panasnya akan di dalam itu saja ya. Jadi kalau bisa tuh meja ya kita kasih semacam kaca atau mungkin inilah ya yang lurus ya, jangan langsung kayu ya. Kalau bisa tuh kaca. Kenapa? Agar si apa, kaki dari laptopnya itu dia benar-benar simetris semua, jadi ada udara yang masih bisa berlalu lalang ya. Sangat panas nih dia. Lalu ada RAM ya, random access memory. Jadi dia bebas ya, random ya. Lalu ada storage ya. Storage ini ada room ya, DVD room, CD room, ada floppy ya, maksudnya, terus hard disk eksternal ya, banyak. Juga ada optic drive, sama ada VGA card ya, ada sound card, dan ada LAN card ya, local area network ya. Oke. Sound card yang sekarang mungkin sudah canggih-canggih ya. Oke. Kalau teman-teman ini benar-benar bukan idealis ya, tapi dia telinganya ini punya keistimewaan gitu ya, bisa mendengar suara yang jernih yang mana gitu ya. Nah, ini penting sound card seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini prosesor, central processing unit ya, ibaratnya mirip seperti apa, brain ya, otak ya. Ini ada beberapa transformasi dari beberapa tahun-tahun sebelumnya ya. Dari tahun 50 ya, 60 ya, seperti itu, 70. Oke. Terus bahkan yang 2020 itu dia transistornya sudah melebihi dari 8 juta ya, 8 juta transistor. Kecil-kecil semua ya. Ya ini mungkin ada kaitannya dengan teknologinya manusia semut ya, di filmnya itu ya, temannya Batman ya, bukan apa, temannya Marvel lah. Ini sangat kecil ya, tapi mampu ya,
menampung ya dan mengalirkan arus-arus bit ya, sehingga bisa diproses, bisa diterjemahkan ya. Kalau dulu 1950 masih menggunakan silikon transistor ya, satu transistor. Tahun 60 sudah ada 16 transistornya ya. Time to live-nya itu terus buat quad gate ya. Lalu ada lagi 8 bit mikroprosesor. Nah, ya. 4500 transistor, oke. Terus ya, ada yang 32 bit, 64 bit ya, dan seterusnya. Oke. Ini udah mulai banyak. Prosesor ya, CPU ya, merupakan satu ya di antara sekian device ya yang sangat penting. Fungsinya dia memproses data dan mengontrol sistem ya. Misalkan tiba-tiba satu apa namanya, satu aksi ya, kita ngebuka misalkan browser Opera, satu lagi kita menyetel musik, satu lagi misalkan ada kalkulator, satu lagi ada Microsoft Excel ya, satu lagi mungkin ada Microsoft Office Word ya, atau mungkin PDF. Nah, dia masing-masing biar tidak saling tabrakan bitnya saat diproses bagaimana ya. Oke. Nah, itu kan seperti berbarengan semua ya, tapi tidak sebenarnya ya. Tetap ada sekian 1/1 juta detik mungkin ya. Itu proses yang mana duluan ya dikerjakan. Jadi ada di situ ada manajemen multitaskingnya ya, multi threading ya. Ya, seakan-akan bekerja bersamaan itu berebutan memori ya yang terjadi. Oke. Kok nggak bisa salah Pak? Masing-masing sudah ada kalau di struktur data itu dia ada headernya, ada alamatnya ya. Nanti teman-teman juga akan mengenal istilahnya FIFO, LIFO ya, sistem antrian, sistem tumpukan, atau mungkin kombinasi dari mereka ya yang dibuat lebih general. Kalau FIFO bagaimana Pak Barja? First in, first out. Siapa yang pertama kali hadir, maka akan diproses pertama kali. Ya. Sama seperti ngantri di kasir ya, mau ngebayar belanjaan sayurannya misalkan ya. Kak ibu pertama ketika ngantri, maka akan dilayani pertama kali ya. Oke. Ibu kedua ya, Pak kalau di pasar nggak seperti itu, yang penting datang dia teriak-teriak. Enggak, ini contohnya saja ya. Misalkan ngantri di ATM boleh seperti itu ya, di depan ATM. Sedangkan untuk tumpukan, nah itu dia LIFO, last in, first out. Maksudnya adalah ketika ada tumpukan, ditumpuk buku pertama, kedua, ketiga, keempat, maka buku terakhir adalah buku yang paling mudah untuk diambil paling pertama. Ya, buku pertama, buku terakhir adalah buku yang paling mudah di-delete, ya, dioperasikan, diproses paling pertama. Nah, itu mengenal dengan nanti cara-cara atau mungkin namanya data baik yang masih statik atau mungkin yang dinamik ya. Oke, dia prosesor juga disebut sebagai otaknya komputer ya. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah yang diperintahkan, yang diinstruksikan maksudnya oleh pengguna komputer itu sendiri. Ini ada suatu contoh ya YouTube. Nanti teman-teman cek. Macam-macam prosesor ya. Ada mungkin yang suka gaming ini tahu ya, suka gaming. Intel, AMD ya, Apple, Cyrix ya, Kaye ya, IBM ya, IDT ya, Transmeta. Oke. Banyak ya, sangat banyak. Yang suka gaming mungkin sangat familiar nih ya. Begitu dia mau beli laptop atau komputer tahu ya, saya mau lihat ini, yang ini, yang ini. Oke. Fungsi CPU ya, ada melakukan operasi perhitungan aritmatika ya. Ada operasi logis, mengontrol fungsi komponen, mengambil data dan instruksi program, mendekode ya, mendekode itu maksudnya menerjemahkan ya. Kalau menencode Pak Barja itu berarti dia menencode misalkan seperti JPEG diencode ke dalam JPEG ya. Diencode ke dalam bentuk Word, diencode dalam bentuk MP3 ya. Nah, itu diencode. Begitu didekode bagaimana? Nah, itu suara yang kita dengar ya, gambar yang kita lihat itu dia didekode ya. Atau mungkin WinZip ya, RAM ya, kompresi file itu seperti itu decode.
Lalu mengoperasikan data sesuai instruksi program, menyimpan data setelah diproses, ya, lanjut menjalankan siklus instruksi berikutnya ya. Arsitekturnya ini masih mirip dengan yang von Neumann ya. Ini ada beberapa input device biasanya ya di sini. Oke, kita gambarkan ada papan ketik, ada mouse ya. Ada jenis input yang lain ya, mungkin apa tuh? Dari flash drive ya, ada beberapa hard disk eksternal bisa ya. Dari USB ya, silahkan. Lalu akan masuk ke CPU ya, ada ALU. ALU kemarin apa kepanjangannya? Arithmetic Logic Unit ya. Kalau CU ya, Control Unit ya, dan ada Memory Unit. Ada RAM, lalu ada hard disk drive ya, ada compact disk ya, ada apa tuh? Dia ngecek dari mana semuanya itu ya. Yang dituju oleh si instruksi dari inputan dia mau kemana nih? Oke, kalau sudah diproses dia terjemahkan dulu, ada baris-baris code-nya dia sesuaikan dengan ada di memori atau mungkin dicek dulu di memory cache ya dia tampil gitu ya. Kalau teman-teman paham misalkan ya sedang membuat suatu dokumen ya ini maka dia akan menampilkan beberapa semacam dokumen bayangan ya dua atau tiga dokumen. Kenapa? Kita lakukan simpan maka dia akan membuatkan simpannya itu ya menyimpan lagi dia. Oke. Nah, sekarang itu sistem dari Microsoft apa karena mungkin kebanyakan orang di operating sistemnya adalah Office ya. Oke. Jadi lalu ada ya, proyektor ya, monitor ya, printer speaker oke, dan yang lainnya. Maksudnya bagian-bagian CPU Central Processing Unit ya, terdiri dari tiga ya ini ya, arithmetic, control, dan memori ya. Tiga tadi. ALU ini apa? Bagaimana dia bekerja? Oke. Nah, ALU dari situ melakukan semua operasi aritmatika dan logika. Oke, di Alproco masih ingat jawaban saya? Tambah kurang kali ya, tan. Terus konversi ya, misalkan ya. Konversi ya semuanya hanya tambah jumlah seperti itu ya. Kalikan ya, geser bit ya, menggeser bit atau mungkin operator penugasan ya. Integer X sama maka dia sama dengan 200 value-nya ini dia diisikan ke seperti itu. Kalau ternyata dicek lagi 200 secara biner bagaimana? Oke, apakah 1 0 1 1 1 0 1 0 misalkan ya seperti itu. Oke. Terus ada ALU melakukan operasi yang diinginkan pada data seperti yang ditentukan dalam kode program ya. Lalu si unit control ya pertama dia akan menerjemahkan ya instruksi program otomatis setelah dilakukan eh, konversi ke biner ya. Oke, rangkaian binirnya dia cek. Oh, ternyata 1011 yang dituju. Ada nggak di memori registernya? Ada. Oke, silakan. Ternyata dia ingin mengambil atau mengakses file tertentu. Arahkan lagi dari memori register ke RAM ya. Ada di mana tuh memori terakhir tadi? Ada di RAM kesekian misalkan ya. Oke. Dia akan terus-menerus mengerjakan seperti itu ya. Jadi cepat panas memang ya. Nah, kalau teman-teman tahu tuh bunyi laptop atau mungkin komputer lagi ya, yang PC. Jadi kalau bisa tuh ada pendinginnya ya. Tak tambahin lagi pendingin silahkan ya. Minimal tuh memang ada harus 2 atau 3 pendingin ya, terutama dekat prosesor misalkan 2. Oke, lalu yang satu lagi ke semuanya ya. Oke. Lalu kemudian melakukan operasi yang diinginkan pada data ya, kode operasi ya, apa? Operating code ya, opcode. Apa tuh opcode ya? Opcode operasi ya, operasi ya.
prosedur ya, operating prosedur. Nah, seperti itu. Ada control unit di sini. Oke. Nah, control unit di sini dia fungsinya adalah dari kontrol prosesor fungsi dari semua komponen internal dan praktek terhubung ke sistem. Maksudnya apa nih? CU juga menerjemahkan setiap instruksi program sesuai opcode dan ALU, kemudian melakukan operasi pada operan. Oke. Operan, paham operan? Operan ini adalah variabel ya. Operan, maksudnya adalah variabel. Address-nya ya. Oke, address-nya. Tugas CU mengatur dan mengendalikan I/O device. Yang kedua, mengambil instruksi dari main memory. Yang ketiga, mengambil data dari main memory bila dibutuhkan oleh proses, ya. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika ya. Jadi bisa banyak ya tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, bisa membandingkan lebih besar lebih kecil ya atau menggeser bit ya. Oke. Menampung ya, atau menyimpan secara sementara hasil proses ke main memory ya. Sedangkan register atau memory unit ya, prosesor bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Nah, dari itu dia membutuhkan ya memori internal dengan kecepatan tinggi juga ya, kita sebut dengan CPU register. Oke. Dia akan tampung dulu ya, baru dia terjemahkan. Tampung dulu terjemahkan, tampung dulu terjemahkan. Dan secepat apa namanya si prosesornya juga ya. Nah, gimana nih kalau kita menyediakan cache memorinya terlalu besar, mungkin ya dari jam-jam sebelumnya, misalkan 2020 atau sebelumnya 2010, maka apa namanya? Kalau terlalu besar maka akan terjadi pencarian yang membutuhkan waktu yang lama ya. Sehingga paling besar mungkin itu cache memori sekarang ya 4 mega, 8 mega gitu ya. Mungkin ada yang 16 mega ya, atau mungkin yang sudah terbaru ya. Otomatis dia sudah dilengkapi dengan sistem yang baru ya. Oke, dengan metode yang baru ya. Memori sebuah unit simpanan, maksudnya mana nih? Oh, maksudnya register ini dia ya sebenarnya memori juga ya, tapi dia basisnya lebih kecil ya. Tadi yang saya sampaikan mungkin 2 mega, 4 mega ya atau 8 mega. Oke, dia hanya bersifat cache ya. Bukan cache memory sebenarnya, dia ada di CPU-nya ya, ada di prosesornya dia. Oke. Misalkan nanti dia ternyata file yang sering diakses ya dia ke cache ya. Misalkan ada file yang jarang diakses, dia akan ke main memory ya. Kenapa ke main memory? Agar mengacu ke hard disk eksternalnya atau mungkin hard disk drive-nya, di mana nih posisinya dia ya. Seperti itu ya. Klasifikasi register ya. Kalau didasarkan pada instruksi yang sedang diproses ada dua, instruction register dan ada program counter ya. Ini sudah sangat jelas, ini adalah masuk ke ranah juga namanya struktur data ya, kelanjutan dari algoritma ya. Algoritma pemrograman. Lalu lanjut ada struktur data. Bagaimana misalkan kita atau komputer ya bisa menghasilkan output misalkan tulisan klasifikasi misalkan atau klasifikasi register, maka dia akan ada semacam pointer ya, pengarah, penunjuk ya. Apa yang ditunjuk misalkan yang pertama kali dia huruf K ya. Setelah itu ada nambah program counter seperti looping seperti biasanya ya, looping. Di iterasi berikutnya gitu ya, maka dia nambah satu ya. Sekarang ke L ya. Maju lagi counternya ke A, maju lagi counternya ke A ya. Kita mah secara manusia melihat dan membaca dengan cepat klasifikasi register ya. Apalagi misalkan ingin menampilkan output sistem out print learn atau mungkin print learn ya dari bahasa Python, cepat dia. Oke. Tapi cara kerjanya dia tuh bagaimana ya? Ada suatu proses membaca apa namanya membaca
satu karakter dan seterusnya ya, tiap karakter pertama, kedua, ketiga. Oke, seperti itu dia cara membacanya program. Oke. Sekarang klasifikasi basis ini data ya. Operan register ya, datanya tadi saya tabelnya apa ya diproses. 6. Hasil dari operasi aritmatika dan operasi logika yang dilakukan dari alur, dilakukan oleh alur, dilakukan dari alur. Oke. Sebentar, ini ada yang belum masuk. Oh, enggak ada. Oke, kalau ada yang belum di-approve, saya minta tolong teman-teman tinggal sampaikan ya. Oke, kita next. Register lainnya ada memory data register, ada memory address register. Kalau data register, memorinya apa nih? Gunakan hasil pengiriman dari memori utama ke CPU. Ya, data akan direkam ke memori utama pengolahan CPU. Kalau ada yang sering diakses ya, masuk ke cache ya. Setelah itu maka akan ada ya, mana lagi namanya semacam queue antrian ya, priority queue ya. Priority queue ya. Oke, bahasa mudahnya FIFO, first in first out. Oke. Lalu ada memory address, nah ini juga sama, ini sudah pointer ya, itu data. Silahkan ya, dari boleh ya. Bagaimana Pak baca? Kok bisa dimodelkan bukti ya? Apa sistem operasi Linux ya, atau mungkin sistem operasi Macintosh ya, atau sistem operasi itu ya, menggunakan kedua metode ini bisa jadi ya. Bahkan metode FIFO-LIFO ya, ini digunakan di bidang akuntansi atau mungkin di bidang transaksi pemesanan seperti di e-commerce ya. Bisa sangat memungkinkan. Lapak, Tokopedia atau mungkin nah seperti itu banyak. Oke, bahkan itu di internalnya pun di logistik di tokonya pun ya tidak hanya di suka lapak buka lapaknya ya, tapi di masing-masing tokonya pun kalau sudah dia besar dia menggunakan metode FIFO-LIFO ini ya. Oke, mungkin si pemilik tokonya tuh nggak sadar bahwa dia menerapkan metode tersebut ya. Ada lagi yang lain metodenya banyak ya, ada metode JIT, just in time ya, seperti itu. Oke. Dia perluasan apa namanya mengkhususkan FIFO-LIFO. Kalau LIFO, last first out LIFO ada bukan stack ya. Kalau Q ada ya. Simple cycle ya, bagaimana siklusnya, peran instruksinya. Instruction set fetch ini akan mengambil ya. Dan ada yang pertama ya, di compile dulu ya, di fetch, dicek yang tidak sesuai dengan bahasa yang sedang digunakan. Oke, Python dan Java berbeda ya. Oke. Kalau di Python print, nah, kalau di Java sistem out print. Bahkan ada sistem out print learn, ada sistem out print f, banyak ya. Oke, bahkan kita bisa bikin apa namanya sendiri ya, namanya bukan print tapi berkata seperti kemarin ya di studi grup pemrograman. Jadi dia mengambil ya, diambil di sini berarti dia di-compile ya, dilakukan verifikasi ya. Di bahasa Indonesia apakah ada pilihan kata lampu ada, dinding ada, meja ada, mobil ada, itu dicek semua. Oke. Dicek di fetch. Nah, setelah di fetch dia oke, ini sesuai, dia langsung akan mendekode, mengkonversikan ke dalam bentuk opcode ya. Otomatis opcode di sini dia bisa dalam bentuk heksadesimal
atau mungkin biner ya. Biasanya seperti itu ya. Paling cepat sih dalam bentuk biner ya. Oke. Baru ya kalau misalkan sudah seperti itu bisa dieksekut ya. Oke. Ini dieksekut ya, dijalankan ya, dilangsungkan. Oke. Ya, kalau masa programnya itu dia. Oke. Ada urutan-urutannya seperti itu ya. Kita pun tahu eh, sekarang kita lebih dikaji lagi, apalagi di mata kuliah. Nah, kalau bisa nanti kita akan mempelajari sekali lagi ya seperti di Alprocom tentang table tracing ya. Misalkan kita punya 10 baris kode program, saat baris pertama dieksekusi bagaimana, baris kedua dieksekusi bagaimana, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya seperti itu. Ya, secara gambar dia ini juga ada YouTube-nya ya di sini ya. Teman-teman nanti bisa bisa ngecek ya. Oke. Nah, secara gambar itu ada instruction fetcher ya, ada si pengambil instruksinya ya. Lalu di decode sama dia ya. Decode-nya kemana nih Pak outputnya Pak? Apakah heksadesimal, oktadesimal, atau mungkin biner? Kemungkinan sih dua ya, heksadesimal atau biner. Ya. Oke. Abi sehat kok nggak sakit? Iya, Bes. Nah, ini ngomong sama kakak-kakaknya lagi belajar. Ya, setelah ini teman-teman kok teman-teman, setelah di decode dia akan masuk ke register ya. Disimpan dulu deh ya. Dicek dulu di register masih ada nggak nih? Oh ada. Sama, jangan lupa update data yang terbarunya ya. Kalau nggak ada dia tetap. Oke. Lalu masuk ke ALU diproses. Nah, hasil dari itu dia masuk ke register, nyampe ke interface memori ya, dan ke awal lagi seperti itu dan seterusnya ya. Jadi ketika kita merunning komputer, membooting komputer pertama kali, meskipun tidak ada misalkan Microsoft Word kita akses ya, Windows Player kita akses atau mungkin browser kita akses, tapi dia sudah bekerja ya, tetap bekerja ya. Oke, apa yang bekerja Pak? Minimal tuh ada jam ya, bekerja, ada tanggal, di situ dia ngecek ya. Oke. Terus dia menampilkan background dari komputernya ya, fitur-fitur yang lain dia dicek juga ya, apakah ada updatean nggak nih untuk antivirus, dia ngecek ya, ngecek semuanya ya. Kalau kita cek di test manager ada pergerakan ya. Oke, bertambah berkurang entah mungkin waktunya atau mungkin memorinya itu ada ya di task manager ya. Storage. Nah, storage sekarang sudah banyak ke bentuknya apa? Cloud computing ya, cloud service. Tadinya punch tape, oke? Atau mungkin kalau sekarang apa tuh namanya? Floppy disk ya. Terus ya ada compact disk ya, ada hard drive, ya. Ada flash drive, tambahannya mungkin ada solid state drive ya. Tapi sekarang sudah banyak menyimpan ke cloud computing ya. Oke, nah, banyak di situ. Kita bikin satu email sudah punya 15 giga ya di email. Oke, sebentar ya. Ini ada info, ada suatu webinar sebentar ya dari fakultas sebentar.
Ya, kita lanjut ya. Ada tadi Mahathir floppy disk ini dulu sudah sangat mewah ya. Kita mampu menampung berapa ini dia? 140 kilobyte ya. Nah, floppy disk ya. Satu floppy disk. Sudah sangat senang ya. Wah, keren ya. Keren. Kalau ada compact disk ya, sekitar 650 sampai 700 mega ya. Makin ya, ada hard drive, ada 500 giga. Wah, sudah sangat senang ya. Dan itu biayanya mahal ya. Mahal di situ. Oke. Nah, sekarang ya apa namanya? Makin lama tuh ada 1 tera, 2 tera bahkan lebih ya. Pada harddisk eksternal ya makin bertambah, makin bertambah. Tapi kualitas resolusinya pun makin tinggi ya. Dulu misalkan saya suka lagunya apa tuh? BTS misalnya. Ini caranya kayak nggak apa-apa. Oke, dulu saya suka lagu BTS misalkan atau mungkin saya suka download filmnya apa tuh Monkey D. Luffy ya. Cuma paling 80 mega ya atau 200 mega. Sekarang makin lama kualitasnya makin tajam, gambarnya oke segala macam, tapi ada harga di situ ya, harga memori makin apa namanya komputasi memorinya makin besar ya. Wah, sekarang sudah satu file saja 500 mega. Oke, jadi mau nyimpen lagi masih mikir-mikir ya. Ya udahlah, baca aja komiknya lagi itu ya daripada baca apa namanya menyimak videonya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang pun yang lain lebih ini lagi dia ada tamu. Oke, nah dia lebih baik saya baca aja ya daripada apa seperti itu. Dan sekarang beberapa orang menyimpan beberapa misalkan entah film ya itu di Google Drive ya, di Drive atau mungkin di OneDrive ya dan seterusnya. Karena lebih simpel ya dan dia tidak butuh apa namanya tidak perlu khawatir datanya hilang atau mungkin rusak gitu ya seperti itu. Nah, di sini lalu lanjut ke storage ya, penyimpanan ya. Pada sistem komputer ya dengan kata lain dia penyimpanan kedua ya. Fungsinya sama masih menyimpan data ya dan sistem operasi. Oke, seperti itu. Storage adalah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital. Dapat disimpan dalam kurun waktu yang tidak menentu, tapi tetap ya misalkan harddisk sudah kita cabut beberapa tahun ya mungkin dia tidak memiliki pemuat arus ya beberapa data ketika misalkan dilakukan akses butuh waktu yang lama ya padahal dia mungkin nggak rusak atau mungkin nggak hilang tapi dia butuh waktu yang lumayan lama gitu ya dia butuh waktu yang agak lama nah seperti itu masih belum bisa ya kalau caranya saya dulu begitu harddisk lama kemarin misalkan ketika lockdown pertama kali COVID, nah saya masih ada di Bekasi ya. Nah, itu selama hampir 6 bulan tidak bisa mengakses ada beberapa laptop ya, tidak bisa mengakses laptop-laptop yang AB atau mungkin hard disk ya. Nah, begitu saya pakai langsung ya muter loading lama ya. Kenapa ya? Akhirnya saya yang penting arusnya dia masih terpasang di laptop ya dan saya coba setel lagu ya putar lagu ya yang penting dia tetap jalan ya nah begitu sudah sehari ya saya coba akses dia sudah lumayan normal kembali cepat ya nah itu juga ada hal-hal tersebut ya
Oke, kalau misalkan sampai rusak, belum tentu ya, kecuali beberapa harddisk eksternal yang ada rentan ketika terjadi benturan. Misalkan harddisknya sering jatuh, sering terbentur ya. Sama seperti teman-teman, nah ini hati-hati kalau laptopnya sedang nyala, apalagi ya dalam komputasi yang tinggi, dan laptopnya bukan saya mau menjatuhkan merek tertentu ya, masih yang apa? Biasanya juga harga menentukan ya. Nah, dibawa jalan-jalan ya. Dari misalkan kasur A mau pindah ke kasur B, lagi main game ya. Ayo bantu dong, kamu harus gini 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 dipindah. Itu dia ada getaran ya. Hentakan kaki yang tanpa kita sadar dia juga bisa mengakibatkan namanya adalah bad sector ya. Si pointernya tiba-tiba yang di komputer dia mengacu ke tertentu secara paksa, secara random ya. Nah, kalau sudah bad sector di mana dia? Tiba-tiba blue screen ya. Blue screen bagaimana Pak Barja? Ya bisa jadi ada beberapa harddisk sudah tidak bisa dipakai. Misalkan kita masih ada 100 giga, tapi ternyata hanya bisa 70 giga gitu ya. Nah, dan dari sana nanti dia merembet terus menerus ya, merembet lagi, merembet. Bisa jadi benar-benar rusak kayak gitu. Nah, jadi kalau ada misalkan bawa apa lagi online atau mungkin main game atau mungkin lagi baca ya, sebisa mungkin tidak apa namanya menabuh mejanya ya, ya atau mungkin tidak memukul meja atau mungkin membuat getaran-getaran pada eh, di sekitar laptopnya tersebut ya, itu membahayakan ya. Kalau sudah dead sector, oke, sudah selesai gitu ya. Oke, mau di flash ulang ya atau mungkin mau di apa silakan, nggak bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu atau dikonfirmasi, silahkan teman-teman. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kita coba lanjut lagi ya. Nah, macam-macam storage di sini ada hard disk ya, SSD, ada CD ya. Kalau sekarang sudah kebanyakan SSD ya sekarang. Apa kelebihannya ya? Mungkin ya lebih cepat akses data ya. Akses data sangat cepat ya, mungkin seperti itu ya. Ini storage ya, beberapa timeline ya, penjelajahan waktu ya, dari yang punch tape ya, magnetic tape, floppy disk, compact disk ya, hard drive, oke, ada flash drive ya, dan ada sekarang cloud ya. Nah, kalau dulu tahun 71 dia floppy disk, dan saya masih sempat melihat apa floppy disk yang besar ya, yang warna kuning kalau nggak salah ya, atau mungkin warna biru ya dulu ya, ya tahun 80-an ya. Jadi pas ke kantor bapak ya di perhutanan, dinas perhutanan, ternyata apa memori yang seperti tampil di sini masih ada dulu ya. Oke. Dan beberapa komputer yang zaman dulu sampai sekarang masih digunakan ya. Ini lanjut, lalu ada CD, ada DVD ya. Punya USB sudah sangat senang ya. Dikalungkan ke leher ya, lalu ditaruh ke saku ya. Sudah apa? Seakan-akan mencirikan sesuatu ya, sesuatu wow ya. Keren banget nih orang gitu ya. Kalau sudah punya USB, dia coba beri semacam kalung ya, lalu seperti itu ya. Oke. Okay. Cloud computing ini 2011 sampai 2016. Sekarang sudah istilahnya cloud service ya. Oke, ya ada sistem keamanan ya dan lainnya.
Oke ya. Hard disk ya, perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan ya yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data. Oke. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang sifatnya non volatile ya. Oke. Artinya data pada memori ya tidak akan hilang ya. Meski perangkat tersebut telah dimatikan. Hanya saja eh, waktu untuk aksesnya ya mungkin kalau sudah sekian lama ya beberapa merek ya itu berbeda-beda ya. Oke, ada yang apa masih lama ya di awal-awal ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Di sini kalau kita cek ini teman-teman mungkin tahu ya, ini ada hard disk, ada piringannya, ada yang pemutarnya ya. Oke, untuk membaca namanya si aktuator ARM ya. Kalau ada spindle ya, seperti ini. Ini ada beberapa port ya, ada yang IDE, ada yang SATA ya. Oke. Ini bukan berarti harus SATA, bukan ya. Ini tidak ada endorse atau mungkin mendiskreditkan sesuatu ya, tidak ada. Oke, ada ATA, serial ATA, ada yang paralel ATA. Oke. IDE interface, drive jumper, ada power ya. Ini zaman dulu ya. Mungkin sekarang harddisknya sudah apa namanya sangat mini ya, sudah sangat minimisasi sudah ya. Tapi dia sanggup menampung sekian jumlah data yang besar ya. Konektor harddisk ya. IDE konektor on motherboard ya seperti ini. Oke. Ini kabel data ya, kabel data IDE ya. Oke. SATA data, ada SATA power supply. Molex ini apa Molexnya? Dulu teman-teman ada yang masih menggunakan komputer nggak ya? Mungkin beda merek saja ya teman-teman ya. Ini timelinenya. Lalu ada SSD ya. Oke, ada solid state ya. Solid state disk ya atau drive. Perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian integrated circuit sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Ini nanti teman-teman untuk ujiannya ini sepertinya pilihan ganda ya. Oke. Apa perbedaan antara hard disk drive ya dengan solid state ya? Di sini ada dayanya ternyata lebih rendah ya, tapi harga masih lebih mahal SSD di sini. Kapasitas kurang dari 1 terabyte ya. Kalau untuk yang desktop maksimal 1 terabyte ya. Waktu booting, nah itu ya ada waktu aksesnya ya. 10 sampai 13 detik. Kalau hard drive 30 sampai 40 detik ya. Pasti ada kelebihan, ada keunggulan ya dan ada yang harus dibenahi ya. Noise ya, tidak memiliki komponen yang bergerak ya. Tidak menghasilkan suara bising, tapi ada sih sebenarnya ya. Oke. Terdapat komponen bergerak sehingga menghasilkan suara bising. Ya. Getaran tidak ada getaran. Kalau hard disk ada getaran ya. Tapi dua-duanya tetap ya sensitivitas ya. Kalau lagi laptop sedang nyala, jangan dibawa kemana-mana ya, turun tangga, naik tangga ya. Apalagi diinjak ya, dilompat ya. Senang banget misalkan Real Madrid ya atau Barcelona ya ngegol ya tiba-tiba lompat-lompatan nggak sengaja lompat di atas keyboardnya ya itu lebih berbahaya ya jadi dirawat lah ya seperti itu ya apalagi misalkan apa tuh Manchester ya tidak ngegol-ngegol misalkan ya jangan sampai mukul meja atau mukul laptopnya ya itu sangat
tinggi ya, bisa berakibat bad sector ya. Panas tidak menghasilkan panas, kalau yang hard disk drive menghasilkan panas ya. Oke, failure rate-nya 2,0 juta jam. Oke, ini satu setengah juta jam ya. Tapi ini estimasi dari manusia ya. Oke, bisa jadi mungkin 10 tahun sudah apa namanya? Sudah terasa ya. Wah, ini harus di-upgrade ya atau mungkin yang lain lah ya. Kecepatan baca atau tulis ya, umumnya wow, 200 megabyte ya, per second ya. Berarti 200 dikali 10 pangkat 3 ya, megabyte ya. Bahkan sampai 550 megabyte ya. Kalau byte berarti 8 bit ya, dikalikan 8 ya. 200 kali 1000. 200.000 dikali 8 ya. Berarti 1,6 juta bit per second ya, kecepatan baca 1,6 juta bit per second. Sementara hard disk drive itu 50 sampai 120 mega ya. Enkripsi. Nah ya, di sini dia full disk encryption ya. Sama-sama FDE ya. Tetap ada semacam encryption ya. Encryptionnya apakah asimetrik atau simetrik? Biasanya sih menggunakan yang simetrik ya. Biasanya RC4, RC6 atau MD5 ya. Atau mungkin Blowfish ya, yang metode-metode simetrik ya. Lalu ada compact disk ya. Nah, di sini. Compact disk, ya, ini piringan ya, piringan. Ada yang piringannya kecil, ada yang piringannya besar ya. Tapi piringannya lebih bagus yang kecil, lebih banyak menampung memori atau lebih tahan. Tergantung ya merek atau mungkin kualitasnya ya. Oke. Piringan tersebut dia dari logam ya atau mungkin plastik berbahan logam ya yang bisa dialiri arus listrik ya. Oke. Ketika dialiri arus listrik maka akan tersimpan ya, tersimpan rekaman dari arusnya tadi ya, seperti itu ya. Oke. Compact disk akan menyimpan data, lalu data tersebut direkam ya, sehingga data tersebut dapat dibaca dengan memanfaatkan kumparan ya pengkonduksi, dinamakan head ya. Untuk CD ya atau DVD ini ada yang hanya bisa membaca ya. Jadi kita hanya bisa mengakses ya, hanya bisa membaca. Ada juga yang bisa membaca dan bisa menghapus ya. Oke. Bisa kita tambahkan data, bisa kita hapus, bisa kita akses. Ada seperti itu ya. Makanya ada istilah DVD RW ya atau DVD R plus seperti itu ya. Oke, dulu untuk ibaratnya mengaliri arus listrik, dulu ada software namanya software khusus namanya Nero ya, Nero kalau nggak keliru Nero, mungkin teman-teman masih ingat ya, untuk menyimpan ya. Fungsi utama yang dimilikinya diantaranya menyimpan berbagai data, audio, video ya, atau mungkin teks ya, gambar dan yang lain ya. Macam-macam compact disc, CD, DVD, ya, HD, DVD ya, ada Blu-ray ya. Oke. Banyak ya. Kapasitas penyimpanan ya, kalau CD 870 mega ya. Tapi pernah dulu saya coba beli ya untuk
dokumentasi skripsi ya. Kalau nggak keliru, nggak nyampe 700 mega ya. Ini 870 mega ya. Mungkin beda merek ya, mungkin bisa jadi ya. Kalau DVD ada single side ya, bisa sampai menampung 4,7 giga. Lalu double side ya, tapi masih single layer ya, 8,5 giga. Single side, double layer, ada double sided ya. Kalau untuk HD ya, high definition DVD itu ada single layer sampai up 15 GB, double layer 30 ya. Kalau Blu-ray ya, single layernya 20 ya, double layer ya. Ya, double layer itu kan kalau compact disc itu atau DVD ada dua sisi ya. Satu sisi saja itu ada yang apa namanya? Secara jelasnya tidak harus ada di atasnya ya. Itu dia dibagi lagi sebenarnya ya. Oke. Kok bisa dia double layer ya? Seperti itu. Teknologi penulisan ya. Ada CD ya, teknologi laser merah. Oke, kalau DVD teknologi laser dengan panjang gelombang sekian ya. Letak penyimpanan di atas kalau compact disc, kalau DVD itu di tengah ya. Sedangkan kalau Blu-ray ya, dan high definition DVD teknologinya sudah laser ungu dan biru ya. Membaca dan menulis data ya. Read and write ya. DVD RW, R-nya read, W-nya write ya. Membaca dan menulis ya. Gelombang 405 nanometer ya, 10 pangkat 9. Letak penyimpanan terdapat di bagian bawah ya. Untuk HD DVD terdapat di bagian tengah, masih sama seperti yang di DVD-nya. DVD. Oke, ini referensinya teman-teman ya. Mungkin dari Andri ada yang ingin ditambahkan, Andri? Silahkan. Atau dari teman-teman yang lain ingin menambahkan? Monggo ya, kalau ada yang ingin menambahkan, silahkan. Oke ya, saya coba ini sekarang ya, lakukan presensi. Ya. Menambah member ini apa kita menambah manual atau itu tidak sehingga otomatis jadi Oke. Jadi nanti menambah membernya itu kita harus masukin nama mahasiswanya manual seperti itu ya. Untuk menambahkan anggotanya Oke, silakan. Andri apakah hadir? Andri? kalau misalkan
bisa ngasih tambahan tentang prosesor ini? Tampaknya belum ya. Nama ada mahasiswa yang namanya Fahmi, kalau kita kalau masuk gitu. Jadi nggak ada alternatif mahasiswa yang memasukkan mereka sendiri ke dalam misalkan link atau ada bang jadi link ke channel. Oke, saya coba lakukan prevensi. Berarti mahasiswa juga harus pakai MS Team ini ya? Betul, harus pakai account ID dan 65. Jadi nggak bisa pakai AdMotu, AdMail, kayak gitu nggak bisa. Dan karena MS Team School Open School. Oh iya, iya, siap-siap. Dengan yang personal. Baik, terima kasih Pak. Oke ya, saya coba cek. Anindya, apakah hadir? Hadir, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan, Anindya? Belum ada, Pak. Oke, Natasha, Hadir, Pak. Yiska, Hadir, Pak. Haidir, Hadir, Pak. Rizal, Jadi kekurangannya kalau yang ini kita tidak perlu Rizal, hadir ya? Hadir ya Pak, tapi di chatnya katanya izin ke toilet. Oh, oke. Muhammad Nur Ilham. Muhammad Nur Ilham. Iksan Ma'aruf. Hadir Pak. Oke. Raihan. Hadir, Pak. Haryo. Hadir Pak. Emily Hadijah. Hadir, Pak. Gani. Hadir Pak. Dadan Hamdani. Putri. Putri Kamalia. Hadir, Pak. Muhammad Nabil. Hadir Pak. Rista. Kamila. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rahmat Jalaluddin. Hadir Pak. Arda hadir. Muhammad Raffi Muhammad. Hadir Pak. Muhammad Fatih. Hadir Pak. Rahmatun Nisa. Hadir, Pak. Sulaiman. Hadir Pak. Muhammad Topan. Hadir, Pak. Muhammad Fahrizal. Azhar, Muhammad Azhar. Hadir Pak. Muhammad Bintang. Hadir, Pak. Muhammad Yazid. Iskandar. Iskandar Sani. Oke. Nanti dicek kembali ya. Pak, permisi, Pak. Ya. Atas nama Rista Mayori hadir. Tadi jaringan jelek soalnya. Jaringan Saya juga Pak, Rizal Pak hadir Pak. Tadi habis Rizal. dari kamar. Sudah. Iya. Yang Masih, belum hadir ya. Muhammad Nur Ilham. Muhammad Fahrizal. Hadir Pak, hadir. Hadir ya. Muhammad Yazid. Iskandar Sani. Oke ya.
Nah, itu ya teman-teman yang dari saya ya. Ada yang mau ini sharing teman-teman tentang apa? Mungkin pernah ikut sertifikasi ya, atau mungkin pelatihan ya di bidang operating system, atau mungkin mikrotik ya, atau yang lain ya, Cisco misalnya, ZTE, silahkan. Filenya student workplace, tapi pas saya cek di Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian, teman-teman. Silahkan pelajari kembali ya materi-materi ini. Lalu kalau yang berminat mengikuti lomba PKM ya, silahkan ke Bu Ocha ya. Kalau misalkan ingin bimbingan, boleh ke saya, tidak masalah. Oke, yang penting teman-teman harus ya, maksud saya ya, harus mengoptimalkan diri ya. Mungkin saat ini begini dulu ya. Terima kasih atas kehadiran ya. Kalau memang ada yang masih keliru, langsung ya disampaikan ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.